Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bis-shalah wa nahana 'ala tarkiha faman aqamaha faqad aqaman din wa man tarakaha faqad hadaman din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah pengajian yang Allah muliakan, alhamdulillah malam hari ini Allah memberi kesempatan untuk melanjutkan pengajian kita. Namun Allah tersambung. Mari kita mulai halaqah kita ini dengan sebuah cerita di mana Abi Hurairah itu mengisahkan, kata Abi Hurairah, bainama jalisun fil masjid, kami dengan Nabi, kata beliau, itu istirahat di masjid. Pada khala rajulun, nasirul, masuk masjid, kemudian sembahyang 2 rakaat. Saya coba cari siapa nama orang ini, membuka Fathul Bari, nggak dapat juga sama penjelasannya. Membuka coba kita menjelaskan di sini siapa nama orang ini. Namun memang hadis menjelaskan siapa nama orang yang masuk masjid ini. Orang tadi sembahyang 2 rakaat. Setelah sholat beliau menjumpai Rasulullah dan ucapkan salam. Rasul menjawab salam. Namun Rasulullah, irji fa innaka lam tusalli, wahai pemuda, sembahyang lagi kamu, drone gue sembahyang. Maka orang ini sembahyang lagi 2 rakaat. Setelah 2 rakaat lagi ini ke masjid awal, jumpa Rasulullah. Rasul sampaikan lagi bahwa irji innaka anta lam tusalli, kembali drone gue sembahyang lah. Padahal itu sembahyang 2 rakaat. Untuk yang ketiga, urutnya sembahyang 2 rakaat. Nah, setelah 2 rakaat, langsung dia pegang, ya Rasulullah, haza wa ma'usin. Rasul nyangkut yang jin lembut dalam sembahyang. Fa'alim, tolong ajarkan saya, kata orang ini ke Rasulullah. Maka Rasul mengajarkan sholat dan cara sholat. Kata Rasulullah ketika mengajarkan orang ini, idza kumta ila sholati, menyodron mau sholat, kata Rasulullah, yang pertama fa'asbigil wudu'a, sempurnakan wudu'nya. Summa staqbil qiblah, maka yang kedua adalah menghadaplah ke kiblat. Yang ketiga, fakabbirillah, maka takbirlah dengan takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah Al-Qur'an, dan para fuqaha menempatkan ini Al-Fatihah. Kemudian irka hatta tatma'inna raki'an, dan rukulah kamu ini dengan sempurna. Irfa ra'saka hatta tastawiya qa'iman, setelah itu angkat kepalanya atau sami Allahu liman hamidah, ini berdiri sempurna. Summa sujud, kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan, sujud dengan sempurna juga. Terus ijlis hatta tatma'inna jalisan, duduk sempurna juga. Di ujung hadis Rasulullah, if al-haza
fi salatika kulliha. Kerjakan ini di semua sembahyang kamu. Maka nanti kita akan bahas ini bagaimana ruku yang sempurna, sujud yang sempurna, i'tidal yang sempurna. Lalu nanti ini sebagai hadis juga pokok, Rasul mengajarkan cara kita ini sholat. Kaum muslimin sekalian yang Tuhan hormati, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas asbigil wudu'a, sempurnakan suci, sudah kita bahas. Terus istaqbil kiblah, menghadap kiblat, ini sudah kita bahas juga. Terus wakabbirillah, maka takbirlah kepada Allah atau takbiratul ihram. Ini sudah kita bahas. Namun kemarin baru sampai itu angkat tangannya. Kajian sebelumnya ketika orang takbir, hadis menjelaskan dua angkat tangannya. Yang pertama hazwa mangkibai, sampai dia di bahunya. Yang kedua hazwa uzunaihi, boleh juga angkat tangannya sampai dia di ukuran telinganya. Walaupun dalam mazhab Hanafi nanti jempolnya menyentuh telinga. Kita belum jelaskan bagaimana turun tangannya. Kita menjelaskan fa'arsala irsalan khafifan. Setelah tadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar, bagaimana turunnya? Hadis dari Wa'id bin Hujr, rawahu ini Muslim dan Bukhari, itu mengatakan la azuranna ila salat Rasulillah kaifa yusalli. Saya menengok, kata Wa'il bin Hujr, bagaimana Rasulullah itu cara salatnya. Nabi, kata beliau, setelah takbir itu tangannya turun perlahan, enggak cepat namun perlahan. Terus al-yumna, Awadu al-yumna ala yusra, tangan kanan di atas tangan kiri. Sambungan hadis, wa ala batnil kaffi, yang pertama boleh di atas punggung tangannya. Hadis sama juga wa ala rusgi, ini rusgun, ini pergelangan tangan, atau boleh di sini juga tangannya, atau ala sa'id, atau di pergelangan, atau apa namanya ini pergelangan tangan, ini pun lagi sikunya, punggung tangan, jadi kan punggung tangan ya. Ini secara boleh ke secara medis ya, mana itu. Ini punggung tangan, pergelangan tangan, ini apa namanya ini? Lengan bawah. Ya, ini dalam bahasa Arab disebut dengan sa'id. Hadis Wa'il tadi menjelaskan posisi tangan tadi semua di kanan atas, namun yang atas boleh, pertama pilihannya dia di atas punggung tangannya. Pilihan yang kedua boleh dia di pergelangan tangannya, atau boleh dia di tangan bagian bawah atau lengan bagian bawah. Ini pilihan posisi tangan ketika turun dari takbir. Hadis lagi menjelaskan dari ini riwayat ini Bukhari. Nabi kalau salat qaiman fa innahu qabada yaminuhu ala shimalihi. Nabi itu memegang kanannya tangan kirinya. Jadi qabada. Maka ini posisi setelah takbir, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, atau boleh dia memegang yang kanannya, memegang kirinya. Terus dari pilihan 4 tadi, mana yang kita pilih? Dalam mazhab Hanafi dan Hambali, pilih ini di sini. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki memilih di sini. Terus kalau kita mau ambil lagi, mana Rasulullah yang banyak mengerjakan? Apakah posisi di sini, atau di sini, atau di sini?
Hadis menjelaskan Rasul ketika sholat dan tangannya itu yang kanan di atas yang kiri, posisinya lebih banyak seperti ini, dan dia memegang. Kalau begitu, ini semua mazhab sepakat yang kanan di atas yang kiri, nggak boleh yang kiri di atas yang kanan, yang kanan. Hadis lain menjelaskan juga bahwa Abu Hurairah dan Nabi lagi berjalan, nasi daur sembahyang, tangan kirinya di atas tangan kanannya. Bunyi hadisnya pantaza'ahu, Nabi membuka tangannya tadi, meletakkan yang kanan di atas yang kiri. Maka ini posisi tangan tadi berarti yang kanan di atas yang kiri. Artinya nanti yang begini yang disalahkan, yang lagi yang disalahkan C, yang lagi yang disalahkan C, disalahkan C. Kalau begitu kita boleh mengambil yang seperti ini. Namun tidak ada hadis yang menjelaskan tangannya seperti ini. Ini mah kedinginan. Lebih lah, kayaknya ini. Yang pegang siku nggak ada. Yang nanya bungoro, lebih, yang kayaknya bungo lebih. Mau sembahyang dia, jadi ini pilihannya tidak sampai dia ke siku atau ke lengan atas. Berarti ini cuma dia ini. Terus tangan tadi di mana diletakkan? Apakah di bawah pusat, atau di atas pusat di bawah dada, atau sebelah kiri dadanya? Yang pertama ada hadis dari Ali karamallahu wajhah. Dikatakan qala faminas sunnah. Nah di sini dari hal yang sunnah itu meletakkan tangannya di bawah surah, di bawah perut. Namun ini hadis lemah. Kenapa lemah? Ada dia namanya perawinya itu Zuad bin Zaid. Ini orang kurang hafalan dan lemah hafalan. Namun nanti kalau jumpa dengan mazhab Hanafi dan Hambali, mereka ini meletakkan tangannya di bawah pusat. Dua mazhab ini. Namun Asy-Syafi'i dan Maliki itu meletakkan di atas pusat, di bawah dada. Hadis Wa'il juga menjelaskan, Wa'il bin Hujr tadi, annan nabiyya wada'a yadahu tahta sadrihi. Nabi meletakkan tangannya di bawah dadanya. Kalau begitu, ini dada, sini pusar ini, maka pus tangan antara dada dengan pusar. Ini Allahu Akbar, ke bawah turunnya, ini arti ini dia. Terus ada pendapat mesti bacuk sini ini. Nah, sini bacuk belawi. Pendapat ini beralasan katanya jantung di sebelah kiri. Secara medis betul, sebelah kiri. Ya, jantung sebelah kiri. Namun ini enggak diperkuat dengan dalil yang kuat. Artinya hadis yang menjelaskan tentang posisi ini. Mungkin anggapan dan pendapat bahwa jantung terletak sebelah kiri dan dada dipahami yang pokoknya adalah jantung. Maka ambillah posisi sebelah ini. Nah, sebagian kalangan Asy-Syafi'iyah, enggak semua tapi kalangan Asy-Syafi'iyah memahaminya lebih tepat diambil di tangannya sebelah kiri. Namun Imam Nawawi menempatkan juga tetap dia di atas, di bawah dada dan di atas pusat. Ini posisi tangan setelah kita ini takbir. Sebelum disambung, silakan yang mau bertanya, silakan bertanya.
Ya, mazhab Hanafi itu pendapat juga bahwa posisinya dia di atas, dua pilihannya, kalau nggak di bawah pusar, di atas dada. Memang ada hadis mengatakan bahwa posisinya dia di atas dada. Namun lagi-lagi juga bahwa Rasul pernah mengerjakan, namun nggak sering. Artinya bahwa Rasul juga pernah tangan beliau di atas dada, namun ini tidak sering. Nabi yang lebih sering meletakkan tangan beliau, sehingga hadis tadi, hadis Wa'il bin Hujr tadi, bahwa tangannya di bawah dada dan di atas pusar. Artinya ketika orang mengamalkan demikian juga ada di hadis yang lemah, walaupun lemah tidak hadisnya yang mereka amalkan, sehingga dalam mazhab Hanafi membolehkan demikian. Yang lain silakan yang mau bertanya. Masih posisi tangan kita ini. Ya, saya pikir jelas tentang posisi tangan setelah takbir. Terus tadi punya hadis, iza kumta ila salati fa asbighil wudu'a, sudah selesai. Terus istaqbil qiblah, ini akan kita bahas sedikit lagi. Yang kedua tadi wakabbirillaha, takbir yang pertama selesai. Ini berdiri. Dalam surah Al-Baqarah itu Allah perintahkan wa qumu lillahi qanitin. Kalau mau sholat maka berdirilah. Rasul hampir semua sholat Rasul berdiri. Dalam sholat mengamalkan ayat tadi. Maka para ulama menempatkan, karena Rasul sering dan bahkan terus setiap sholatnya beliau berdiri, Allah menempatkan bahwa yang mampu berdiri itu rukun. Yang mampu berdiri. Masalah pertama adalah bagaimana cara berdiri sholat. Karena jaraknya Nabi nggak menjelaskan berapa jarak renggang kakinya, maka para ulama itu nggak sependapat tentang berapa jarak kaki ketika orang berdiri. Namun semua sepakat kakinya menghadap kiblat. Semua mazhab ini dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat kakinya menghadap kiblat. Makna bahwa kakinya nasinya, kaki lempak terus ke depan. Hanya saja ini jarak ini yang nggak sama pendapat. Dalam mazhab Hanafi dikatakan jarak ini 4 jari. 4 jari. Syafi'i mengatakan sejengkal, shibran. Namun dua mazhab lagi, Hambali dengan Maliki, jaraknya terserah berapa jauhnya, berapa rapatnya, namun jangan jauh-jauh kali, jangan rapat-rapat kali juga, sesuaikan dengan kondisi. Itu pendapatnya. Munasiban bil uruf. Ini dua mazhab mengatakan sesuaikan dengan posisinya. Maka mungkin dalam jarak berdiri ini lebih tepat dua pendapat tadi, Maliki dengan Hambali. Kenapa? Yang pertama, orang nggak sama tingginya, nggak sama rendahnya. Yang lebih tinggi mungkin lebih jarang. Namun makruh hukumnya sembahyang kaki rapat, karena sah dan makruh. Kenapa makruh? Ini nggak tenang, artinya nggak khusyuk. Ban ruku kesar ruku, sujud sesujudnya ini. Maka semua menampakkan bahwa posisi kaki ini rapat itu makruh. Semua mengatakan mesti direnggangkan. Kalau bahasa kitab dia tafruju. Boleh tengok di kitab Fathul Mu'in halaman 108, dalam kitab Sunnah 122, dalam kitab 4 mazhab itu 738 tentang posisi itu berdiri. Maka kalau begitu kita ambil tadi dua pendapat tadi, silakan berdiri. Berapa jaraknya itu sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Artinya B renggang dah, B juga rapat dah. Merenggang taknya mangguang lain.
menyerap pada susah roh. Maka ambil posisi dia yang aman menurut masing-masing. Terus ada seorang sahabat namanya dia Amran bin Husain. Beliau tanya, "Ya Rasulullah, fa inna bi bawasir." Lun Rasulullah, urun kena penyakit wasir. Kaifa usalli? Gimana sembahyang? Rasulullah, "In tastati'a qa'iman qum." Nyajid nedang, maka berdirilah. Fa in lam tastati fa qa'idan. Enggak mampu berdiri, duduk. Fa in lam tastati qa'idan fa ala janbi. Sembahyang itu miring. Ada kiblat. Ini hadis pertama. Namun hadis ini dalam sanad Imam Nasai ditambah fa illam tastati fa mustalqiyan. Enggak mampu juga ini sinyek sambil tidur, boleh dia sambil terlentang. Ini posisi kalau memang enggak mampu dia berdiri, boleh duduk. Enggak mampu dia duduk, dia boleh sambil tidur tapi dia enggak miring ke arah kiblat. Enggak mampu juga begitu, boleh dia terlentang. Hadis rawahu ini Nasai. Katakan dia boleh terlentang. Ini dari sahabat tadi namanya dia Amran bin Husain yang dia mengidap penyakit wasir. Namun yang mampu berdiri maka perintahnya berdiri. Dalam sembahyang sunat dibolehkan dia duduk. Nabi pernah sembahyang di atas kendaraan sambil duduk. Namun juga hadis menjelaskan yang berdiri itu lebih afdal. Yang sembahyang sambil duduk maka pahalanya setengah yang berdiri. Yang sembahyangnya dia tidur, pahalanya setengah yang duduk. Ini bagi yang mampu berdiri namun dia duduk. Maka dijelaskan tadi bahwa pahala yang berdiri itu lebih banyak dari pahala sunat duduk. Kalau orang mampu dia hanya berdiri di rakaat pertama, kedua mampu dia, perintahnya berdirilah di rakaat pertama itu, yang keduanya duduk. Karena bunyi hadis, "Idza amartukum amran." Rasulullah, kalau saya perintahkan sebuah perintah, maka laksanakanlah perintah itu mastata'tum, semampu kamu. Usahalah nih, semampu kamu. Dan dalam hadis Nasai tadi yang pun di ujungnya itu dikutip ya Allah Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan sebuah beban pada kaumnya kecuali kaum itu mampu mengamalkannya. Maka ini fardu dalam berdiri. Yang mampu dia wajib berdiri, yang nggak mampu, yang sakit, yang tua, maka dia ini berusaha semampunya. Namun yang sakit terus yang tua mungkin sembahyangnya sambil memegang tongkat berdirinya itu makruh. Mana kalau begitu lebih baik gedung ketimbang dia berdiri namun pegang tongkat. Atau yang sakit juga tadi berdirinya mesti dia menggunakan tiang atau alat bantu untuk berdiri mungkin, itu pun juga makruh, lebih baik gedung. Atau dia berusaha untuk berdiri ini bantu orang lain pegang belakang, bahdrojik kedongcik, itu pun juga makruh. Maka kan agama ini punya pilihan dia. Yang mampu berdiri harus berdiri. Yang kasakit, yang kaduha bacut, mereka pun disiro. Namun dia sampai karena kaduha anak sembahyang, nah hanya anjing. Karena ini pilihan tadi, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk, silakan sambil tidur miring, tak mampu juga boleh sambil terlentang. Silakan yang mau bertanya tentang hal ini, berdiri dalam salat, silakan. Ya. Terima kasih Bang Wan. Ini pertanyaannya
ketika sujud kakinya di belakang itu dirapatkan, apakah itu sunnah? Lagi biasa Bang Wan, emang doang sabar. Punya tanya juga ini, itu kenan deh. Itu kenan deh. Ini waktu sayang ini. Artinya ini waktu sayang kita langkah sedikit-sedikit, artinya perlahan-lahan sampai semuanya jelas. Nanti soal Bapak itu kenan deh, itu kenan. Silakan. Iya. Tadi bunyi hadis, "Iza amartukum bi amrin fa'alu mastata'tum." Kalau Rasul perintahkan sebuah perintah, maka berusahalah untuk mengerjakannya semaksimal mungkin. Ada orang malahan habis operasi mungkin dia nggak usah duduk, nggak usah duduk di lantai. Kaki mungkin habis operasi, maka perlu dia dengan kursi. Artinya dengan kursi lebih khusyuk ketimbang dia duduk di atas lantai karena habis operasi. Maka itu lebih baik menggunakan kursi supaya apa? Tujuan akhirnya ini dia khusyuk. Kalau dengan wudhunya dia pikir maksa kita. Wudhunya kan bacaannya nggak sempurna, khusyuknya juga terganggu. Maka orang-orang yang pasca operasi yang nggak mungkin duduk di atas lantai, memerlukan dia kursi untuk duduk biar lebih khusyuk, itu dianjurkan menggunakan kursi biar lebih khusyuk dan lebih nyaman. Terima kasih. Yang lain silakan. Ya, nanti boleh kembali tanya lagi. Namun sambil menunggu pertanyaan kita melangkah ke selanjutnya. Ini tadi al-qiyam fi shalah. Bunyi hadis tadi, waqra ma tayassara minal Qur'an. Satu hal yang wajib bagi setelah berdiri itu adalah saat takbir membaca Al-Fatihah. Namun sebelum itu, biasa kita sebelum Al-Fatihah ini disunnahkan membaca doa iftitah. Pada pertemuan sebelumnya, saya katakan bahwa kalau seandainya jamaah saya ini mampu menghafal Allahumma ba'in, maka saya akan wajibkan menghafal Allahumma ba'in. Bukan bermakna bahwa wajah itu salah. Yang biasa dalam doa iftitah atau pembukaan itu yang sering dibaca oleh orang-orang yang sholat, yang pertama adalah Allahumma ba'in. Ini yang pertama ini. Nggak ada penghapus. Ya, Allahumma ba'in. Ini yang pertama. Yang kedua pilihannya adalah wajahku. Yang ketiga pilihannya Allahu Akbar kabira. Namun ketika saya tes anak min kita ini, ada yang baca juga dia yang keempat, ini wajahku. Itu Nabi mencontohkan ada 7 bacaan doa iftitah. Namun ini yang sering dibaca ketika orang setelah takbir membaca doa iftitah. Namun sebelumnya saya mohon maaf ini, karena terkadang bacaan ini menempatkan kita ini pada sebuah organisasi. Saya nggak mengenalkan mana yang Muhammadiyah, mana yang NU, mana yang Salafi, seterusnya. Ini kita kaji segi hadisnya. Yang pertama karena gini, yang berpegangnya Allahumma Muhammadiyah, wajah itu NU, wajah itu daya, nyonya kendaya, kan? Ini kan menempatkan kelompok-kelompok tadi. Yang pertama, saya komentar dulu ini. Ini wajah tuh. Kalau nanti membaca doa iftitah, walaupun ini sunnah, hindari membaca ini. Ini wajah tuh. Karena ini wajah tuh ini, itu Nabi ajarkan bukan dibaca ketika sholat. Kapan Nabi itu diajarkan Nabi ketika mau menyembelih kurban.
Ketika orang baca inni wajahtu, dia sholat. Yang ini harus ajarkan ketika menyembelih kurban. Saya coba pelajari tentang ini wajahtu itu. Itu hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, ra'aitu Rasulullah yaqulu hina yasbah aqbalal qiblah. Rasul ketika menyembelih kurban itu menghadapkan yang sembelih itu ke arah kiblat. Setelah itu lagi summa qala, Nabi berkatakan damma haza udhiyah min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Nyo kurban sembelihan dari Muhammad atau keluarga Muhammad atau umat Muhammad. Seterusnya summa qala, Nabi kata bismillahi Allahu akbar, disembelih datang tadi. Nah setelah menyembelih datang itu summa yaqul, Nabi berkata summa yaqul inni wajahtu wajhiyya lilladzi fatara samawati wal ardh. Artinya yang pakai wajah tu jangan pakai ini, karena ini wajah tu ini dibaca Nabi ketika menyembelih kurban, bukan untuk sholat. Namun ketika anak-anak menghafal doa itu, saya cek apakah salah gurunya atau salah bukunya. Ternyata salah buku. Itu tengok di buku Tuntunan Salat Lengkap halaman 39. Ditulis doa iftitahnya adalah inni wajahtu. Maka yang punya nanti cucu, yang punya anak, tolong ini perbaiki doa iftitah, jangan menggunakan kata ini. Karena ini wajahtu ini Nabi amalkan ketika mau menyembelih kurban. Saya nggak cek di kitab perukunan, nggak cek di kitab Wadu'ain. Kalau memang sama ini wajah itu juga, berarti juga ajarkan juga bahwa buang ininya, cukup wajah itu saja. Maka kalau ada beralasan, kenapa kita nggak boleh baca itu dalam sholat? Bukankah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 79 itu Allah sebutkan? Betul, itu Allah sebutkan. Bacalah tafsirnya, itu menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Dia beliau tengok ini bulan, matahari, dan seterusnya. Ini proses ini Ibrahim mencari Tuhan. Maka ini wajah itu. Namun dalam doa kita Rasul nggak pernah mengamalkan ini wajah itu. Yang kedua, Allahu Akbar kabira. Ini pun juga banyak membaca ketika sebelum Al-Fatihah Allahu Akbar kabira. Betul, Rasul pernah menggunakan atau membaca doa ini. Namun doa ini Nabi baca pada sembahyang sunat, menggunakan Allahu Akbar kabira. Maka tinggal dua pilihannya, wajah tu sama Allahumma ba'id. Ini mana Nabi yang sering membaca ketika sebelum Al-Fatihah. Hadis menjelaskan Nabi membaca Allahumma ba'id itu pada sembahyang siang. Makna sembahyang siang adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau begitu Allahumma ba'id sering ini Nabi baca ketika sembahyang fardu. Ini hadis dari Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, Rasul kabbara summa sakata hunaina. Nabi setelah takbir, Nabi diam sejenak. Abi tanya, ya Rasulullah, ma taqra inda sukutika? Apa yang engkau baca ketika engkau diam setelah takbir? Qala, Nabi menjawab, Allahumma ba'id.
baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Seterusnya, ini jawaban Nabi ketika ditanya oleh Abi Hurairah. Yang kedua, wajah tu. Ini wajah tu hadis dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Kata Ali, ra'aitu Rasulullah ba'da an kabbara wa qara'a. Nabi setelah baca tadi Allahu Akbar, maka Nabi baca wajah tu wajahiyah. Nabi baca ini sering di sembahyang malam atau sembahyang tahajud. Maka kalau kita mau pilih untuk sembahyang fardu, Nabi membaca doa iftitahnya adalah Allahumma ba'id baini min khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Maka seandainya saya boleh meminta yang belum hafal mungkin Allahumma ba'id, panjang dia nih. Ujungnya dia waksilni bil ma'i wasalji wal barad. Ini menggunakan doa kitanya Allahumma ba'id. Namun nak duha kuno kamu mungkin leh ustaznya kalau mau lama apa ya ustaz. Kagak, dia pakai di wajah tu. Karena mau apa itu? Hari rubu berapa kanya misal. Rubu nomor berapa kunonya wajah tu wajahiyal lazi. Kagak pakai ya juga. Ini yang masih muda-muda ini yang mungkin kamu menghafal Allahumma ba'id, maka saran lebih baik kita hafal Allahumma ba'id, dan itu kita gunakan ketika setelah Allahu Akbar sebelum Al-Fatihah. Dalam hal ini silakan yang mau bertanya. Saya jelas kan? Silakan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i mengutip juga bacaan wajah itu sampai lagi yang terbaca biasa. Wajah tu wajah lazi fatar samawati wal ard hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Sambungannya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau Allahu Akbar kabira, nana pakai anak kan? Hah? Gabung aja kata. Oh, menang. Ya. Allahu Akbar kabira. Saya masak apa ya Allahu Akbar kabira? Saya hafal yang duanya aja. Yang kalau pakai emang Allahumma ba'id. Yang kafedah dong lebay maka kafedah dong lebay macam orang pakainya. Yang lain ini artinya Allah Akbar kabira. Saya mohon maaf, saya memang nggak hafal itu karena emang antum bacanya nama untuk doa iftitah. Dalam kitab Fiqh Sunnah itu ada tulis juga Allahu Akbar kabira, dan itu dia hadisnya menjelaskan bahwa Rasul mengerjakannya pada sembahyang sunnah. Pertanyaan kecil Buno, sampai mana bacaannya? Karena bacaan itu pada terbaru kita boleh kecil. Sampai mana bacaannya? Mana nih? Ya, sambil menunggu cari ini penyapa kecil, silakan yang mau bertanya. Kamu kecil mana? Sebentar, mana hadisnya? Nah, kita ambil dia matan hadisnya. Ini dia.
Ya, untuk yang doa yang ketiga tadi, Allahu Akbar kabira, itu hadis yang sahih yang menjelaskan. Ini hadis dari Jubair bin Mat'am, rawahu ini Nasai, Ibnu Majah. Punya hadisnya, Allahu Akbar kabira, lego. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Yang kedua, walhamdulillahi katsira, legoji. Walhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira. Terus subhanallah berkata wasila, wa subhanallah berkata wasila, dan lego. Betul memang tu asila, namun lego-lego. Allah Akbar kabira 3 kali. Terus yang kedua, walhamdulillahi katsira 3 kali juga. Yang terakhir, wa subhanallah berkata wasila, legoji. Ini hadis menjelaskan bahwa Nabi membaca ini ketika di salat tatawwu, artinya sembahyang sunat. Bacanya tadi Allah Akbar kabira 3 kali. Walhamdulillahi katsira, lego. Wasmallah berkata wasila, lego. Jadi ini kalau menggunakan tadi Allahu Akbar kabira. Namun ya kalau boleh saya sarankan tadilah yang bisa menghafal lebih baik dicapai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata dengan masyriqi wal maghrib sampai selesai. Namun juga kemudahan lagi Bapak saya memang mampu menghafal lagi maka tidak usahanya hai mungkin ya kaki pakai wajah itu. Namun kalau menggunakan wajah itu jangan pakai ini. Kalau menggunakan wajah itu tinggalkan dia kata ininya, cukup wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, buang ininya, karena ini wajah tu digunakan ketika menyembelih dulu. Silakan. Allah Akbar kabira, wajahnya ada pakai ini. Allah Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Nah, wajah wujud atau ini. Ya. Ini menggabung dua sunat. Jika wajib, jika fardu, kalau menanyakan, apakah boleh? Ya boleh. 7 macam dia doa kita yang dicontohkan tadi. Ini diantaranya. 7 bohnya kita gabung. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa salatu wa asila. Terus wajah tu, wajahnya, ya ketika menggunakan wajah tu jangan pakai ini. Cukup dengan wajah itu saja. Boleh kita gabung? Boleh. Ada posisi yang kalau yang kepanjang dah. Allah maksilni, kata ya, sama apa ya? Tak panjang, dipendek cuma dia. Doa yang menggunakan ketika kita ini Allahumma ba'id. Namun lagi bagaimana maka biasa menggunakan wajah itu silakan. Namun jangan lupa ininya kita pakai. Ya, yang lain silakan yang mau bertanya. Ketika berdiri ke kiblat pertama sekali. Ya. Tadi dari Rijal kalau terpegang Gubernur semua sepakat bahwa berdiri dan kakinya menghadap kiblat. Kenapa? Bunyi hadis tadi, "Idza kunta ila sholati fa asbigil wudu'a." Yang keduanya, "Wastaqbil kiblat." Kalau begitu, kakinya lurus ke depan dan juga menghadap kiblat. Mukanya menghadap kiblat, tubuhnya menghadap kiblat. Maka semua mazhab tanpa khilaf ini, artinya dari Hanafi sampai ke Hambali itu berdirinya menghadap ke kiblat. Jikalau sakit lain-lainnya ini normal. Urun, habis mungkin kecelakaan kakinya masih lurus mungkin, itu dimaafkan karena kondisi hidro. Ketika memang dia normal dan mungkin mengamalkan, maka dia disunahkan ini menghadapnya itu
ke arah kiblat berdirinya. Ya, lurus arah kiblat. Ya, nanti nampak umum lagi nampak gahnon, lagi nyon, kan? Coba lagi nonton. Kau lagi nyon, lagi nyon. Ya silakan. Saya. Sambung pertanyaan dengan bacaan Allahu Akbar. Bacaan tiga kali. Jadi yang benar hadis. Hanya Allahu Akbar bersambung dengan wajahnya benar hadis. Jadi hadis menjelaskan bahwa bacaan Allahu Akbar bersambung dengan wajah. Ya. Tangan hadis. Setelah takbir tadi, tangannya turun dan posisi kita berada posisinya sebelum ini membaca Al-Fatihah. Maka ini kan sunnah. Sunnah kita ini membaca doa iftitah namanya. Yang pegang iftitah, yang ke istiftah. Atau ini doa sebelum Al-Fatihah. Ada enggak hadis yang menjelaskan wajah tu wajhiyah? Ada. Ini hadis dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang menjelaskan bahwa Rasulullah setelah takbir membaca wajah tu wajhiyah. Namun kapan Nabi menggunakan ini? Ketika sembahyang malam, atau sembahyang tahajud, atau sembahyang witir, atau sembahyang tarawih. Jadi amalkan ini wajah tu wajhiyah. Artinya ketika orang menggunakan wajah tu ini, apakah salah? Enggak salah. Apakah salah? Nabi pernah mengamalkan. Tuh pegang, Ali pegang. Tuh Ali khalifah. Kamu kata Ali, Rasulullah mengamalkan ini pada sembahyang malam. Adapun Allahumma ba'in, tuh pegang. Abi Hurairah langsung temannya Mbak Nabi. Ya Nabi, kalian deranya kok tengah. Oleh takbir pun dibaca. Jadi menjawab Allahumma ba'in. Dan ini kata ya kata Rasulullah menjawab pertanyaan ini Abi Hurairah. Maka mandua sahih hadis, wajah itu sahih hadisnya, juga Allahumma ba'in juga sahih hadisnya. Yang beda hanya tadi Rasul dua mengamalkan kalau Allahumma ba'in ini untuk menyadis sembahyang siang, artinya sembahyang fardu. Jadi mungkin keliru betul maksudnya dalam bacaan Allah Akbar kabira disambung dengan wajah dunia. Mungkin kamu kebanyakan nyo yang kuno dari UI. Sementara bahwa dia tahu bahwa Allah Akbar kabiranya tak mengkum. Jadi maksud kamu yang kebiasaannya mungkin yang kamu belajar dari UI-nya itu makna hadis ji Allah Akbar kabira disambung dengan wajah. Ya. Demikian belum saya tadi langsung wajah tu ada hadis, ya ada hadis. Apakah boleh dari ini yang Bang Fauzi belum sambung kembali berarti artinya menggabung antara yang dua ini. Nabi pernah membaca Allahu Akbar kabira ketika doa iftitah. Nabi pernah membaca wajah tu. Artinya mandua pernah dibaca Nabi dalam doa iftitah. Apakah boleh kita gabung? Boleh. Sama halnya seperti membaca doa ketika setelah wudu. Itu kita gabung dua hadis itu. Dua kalimat syahadat satu hadis. Yang keduanya Allahumma ja'alni minat tawabin satu hadis juga. Yang kita gabung doanya. Dua kalimat syahadat sambung lagi Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah terus ini mandua sunnah. Artinya Allah Akbar kabira sunnah, terus juga wajah itu juga sunnah. Memang tidak ada Nabi Muslim yang menggabung hadisnya. Artinya lafadznya digabung terus, tidak ada. Tadi menggabungkan dua hadis. Hadis pertama tadi Allah Akbar kabira misalnya, hadis yang kedua tadi wajah tu wajhiyah. Kita gabung ini. Sama halnya kita gabung juga ketika membaca doa setelah berwudu. Artinya doa itu gabungan dua hadis. Maka boleh tiga. Setelah tadi dua kalimat syahadat, yang keduanya kita baca ini Allahumma ja'alni, yang ketiganya subhanakallah bihamdik sampai wa atubu ilaik, kan ujung akhirnya. Itu boleh kita gabung.
Namun hindari tadi ketika wajah itu jangan menggunakan kata ini. Ya, terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan coba. Ya. Sebagian kalangan Asy-Syafi'iyah itu berpendapat demikian. Apa alasannya? Karena di sebelah kiri ini posisi jantung. Menurut medis betul memang anatomi tubuh bahwa jantung terletak di sebelah kiri. Namun pendapat ini bukan dasarnya kepada nas atau hadis atau amalus para sahabat. Namun ini pendapatnya bahwa lebih hebat menutup jantungnya. Ada riwayat yang lemah yang diungkapkan dalam hal ini. Sayyidina Ali pernah kena panah dan di sebelah kiri dari bagian depannya, maka beliau sembahyang menutup lukanya. Kalaupun juga Sayyidina Ali Khalifah sembahyang demikian, enggak tiap hari beliau ini mengamalkan demikian, karena mengamalkan ketika kena dengan anak panah. Arti bahwa Sayyidina Ali enggak tiap hari kena panah. Akan jawab bahasa lagi. Maka ini pendapat tadi mengambil asar sahabat atau mencontohkan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam beribadah boleh kita ini mencontoh sahabat. Artinya asar sahabat menjadi sebuah hukum. Contoh, ketika orang azan Jumat 2 kali, ini diambil asarnya dari Khalifah Utsman. Atau ketika orang tarawih 20 rakaat, ini asarnya dari Khalifah Umar bin Khattab. Artinya asar sahabat ini boleh sebagai sumber hukum. Mencontohkan tadi Sayyidina Ali, tangannya di sebelah kiri itu boleh, namun Sayyidina Ali enggak mengamalkan demikian setiap hari atau setiap sholat. Beliau mengamalkan ketika beliau kena panah. Ya. Terima kasih. Yang lain silakan. Ya, Ibu Datum yuk. Sebelum membaca Al-Fatihah, setelah doa kita itu bunyi ayat fa iza qara'tumul Qur'ana fasta'iz billah. Sebelum baca Al-Qur'an, maka ta'awuzlah. Apa itu ta'awuz? Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka disunahkan juga di rakaat pertama itu membaca ta'awuz sebelum bismillah. Bacalah ini ta'awuz. Jadi doa kita setelah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru membaca bismillah pada Al-Fatihah. Terus yang pokok juga ini, Nabi setiap sholat selalu membaca dia Al-Fatihah. Bahkan bunyi hadis mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hanya sah sembahyang bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan hadis lain mengatakan lagi la tajzi'u as-salat. Enggak boleh sembahyang meninggalkan dia Al-Fatihah. Maka para ulama itu sepakat menempatkan Al-Fatihah itu sebagai rukun dalam salat. Ketika meninggalkan Al-Fatihah ini, maka dipastikan bahwa sembahyangnya tidak sah. Berangkat dari hadis-hadis yang menjelaskan nggak sah sembahyangnya kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Tadi hadis menjelaskan Rasul mengajak kita sholat setelah wakabbirillaha waqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Fatihah. Namun nanti ada orang baru masuk Islam, nggak hafal di Al-Fatihah. Gimana sembahyangnya? Ajarkan dia yang mudah, yang singkat. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar.
Ini ganti Al-Fatihah bagi orang yang baru masuk, waktu singkat nggak mungkin dia menghafal Al-Fatihah. Ngomong Islam posiblah misalnya, zuhur sembahyang dia, nggak mungkin hafal Al-Fatihah dia, yang kasih jam itu. Maka ajarkan dia subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu harus menjelaskan bagi orang yang lemah menghafal Al-Fatihah, waktunya singkat boleh untuk itu. Saat itu dia mengganti Al-Fatihahnya dengan ucapan tadi. Namun yang lainnya ataupun setelah masuk Islam, maka wajib dia belajar dan menghafal Al-Fatihah ini. Dalam hal Al-Fatihah yang muncul adalah ini bacaan bismillahnya ini. Nah, urung aku sembahyang nih, kokon, bismillah urungnya. Kayaknya masalah. Bagaimana kita ini membaca Al-Fatihah? Apakah menggunakan bismillah atau tanpa bismillah atau bagaimana? Ya secara umum dari hasil kitab orang kita yang selalu baca, baik Fathul Mu'in, I'anah, Mughni Muhtaj, dan juga punya Syekh Sabit Fiqh Sunnah, termasuk ini Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Secara umum kita bagi pendapat tentang bacaan bismillah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa itu bismillah annaha ayatun minal Fatihah. Bismillah itu bagian dari ataupun ayat dari Al-Fatihah. Maka pendapat ini, ujungnya ini, maka wajib bacanya. Wajib bacanya. Ini pendapat yang pertama dalam sembahyang sir, baca sir, dalam sembahyang jahar, baca jahar imamnya. Pendapat pun. Adapun dalil untuk pendapat ini hadis dari Nu'aim bin Mujammir qala Salaitu wara'a Abi Hurairah. Saya sembahyang belakang Abi Hurairah. Kata ini Mujammir, hadis dari Nu'aim Mujammir ini. Terus Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abi Hurairah membaca bismillah dan setelah itu membaca Al-Fatihah. Ini hadis dalil digunakan oleh pendapat yang pertama tadi bahwa Al-Fatihah itu bismillah itu bagian dari ayat Al-Qur'an dan wajib dibaca sembahyang sir maupun sembahyang jahar. Pendapat yang kedua, innaha ayatun mustaqillah. Ini bismillah itu adalah ayat yang turun sendiri. Terus pendapatnya lagi mengatakan bahwa yang kedua ini unzilat litayammun. Diturunkan bismillah itu untuk kemuliaan. Litayammun. Terus katakan lagi wal faslu baina suwar. Artinya dia untuk memisahkan atau batas antara surat dengan surat. Disambung lagi, wa anna qira'ataha fil Fatihah, namun membaca bismillah dalam Al-Fatihah itu dalam pendapat ini dianjurkan. Pendapat kedua ini, yang pertama kata tadi dia bahwa dia turun sendiri. Yang kedua diturunkan untuk membatas antara surat dengan surat. Namun membaca bismillah dalam Al-Fatihah itu pendapat kedua ini dianjurkan. Namun penganjurannya itu dibaca sir. Dibaca dia dengan sir, enggak jahat. Pendapat yang kedua ini ambil dalil dari hadis Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, anna Rasulullah kata Anas tadi ini, salaitu khalfa Rasulillah. Lun sembahyang dilingkut Rasulullah. Wa khalfa Abi Bakr, dilingkut Abu Bakar. Wa khalfa Umar, dilingkut Umar. Wa khalfa Utsman, dilingkut Utsman. Wa la yaqra'una basmalah jahran. 4 orang ini membaca bismillah jahar. Ini harus digunakan tadi apa yang kedua ini. Hadis dari Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, saya sembahyang di belakang Nabi
di belakang Khalifah Abu Bakrin, belakang Khalifah Umar, belakang Khalifah Utsman. 4 orang ini tidak membaca bismillah. Kebanyakan orang Arab baik di Mekah, di Madinah itu mengambil pendapat ini. Maka bismillahnya nggak jahat. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Al-Fatihah bukan diawali dengan bismillah, atau bismillah itu bukan ayat dari Al-Fatihah. Kalau bisa kitabnya dia annaha laysat bi ayatin al-Fatihah wala min ghairiha, juga bukan surah lainnya. Maka membaca bismillah ketika Al-Fatihah hukumnya makruh. Ini pendapat yang ketiga. Namun dalam fiqh sunnah katakan ini bahwa hadza laisa biqawi. Ini pendapat lemah. Yang ketiga ini yang mengatakan bahwa bismillah bukan ayatun minal Fatihah, bukan ayat Fatihah. Maka pendapat yang kuat dua tadi, yang pertama adalah bismillah itu ayat dari Al-Fatihah, maka hukum bacanya ketika sembahyang dia wajib, ketika sir baca dia sir, ketika jahar baca dia jahar. Namun hadis digunakan adalah Abi Hurairah ketika sholat membaca bismillah dan Al-Fatihah. Pendapat yang kedua mengatakan tadi bahwa bismillah ini ayatun mustaqillah yang menurunkan untuk dia kemuliaan tayammum, pembatas antara surat dengan surat. Maka ketika dalam sholat membaca bismillah, pendapat kedua ini dianjurkan. Adapun dalilnya Anas bin Malik sembahyang di belakang Rasulullah, di belakang Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman. Mereka tidak membaca bismillah. Artinya bacanya jahat, sir, nggak jahat. Ini pendapat ketika kita ini membaca bismillah. Yang pertama, bagi naik mumprit baca jahar, ya ada dalilnya. Namun juga ada yang membaca dia sir. Dia baca sir, langsung dia alhamdulillah. Mungkin dia baca hati dia, atau mungkin dengar begini, sir, bismillahirrahmanirrahim, baca dia alhamdulillah. Ini menggunakan tadi hadis dari Anas bin Malik. Dua hadisnya sahih. Kalau mau tanya mana yang lebih kuatnya, saya bawa saya. Yang jauh pendapatnya. Kalau pendapat yang lebih kuat, secara nuzulnya tadi, yang baca jahar bismillah ini contoh dari Abi Hurairah, sidro sahabat. Yang baca tadi bismillah sir, nggak jahar, ini langsung Rasul yang mengamalkan, Khalifah Abu Bakar yang mengamalkan, Khalifah Umar mengamalkan, dan Khalifah Utsman mengamalkan. Termasuk sahabat lagi Anas bin Malik yang pegahnya. Siapa Anas bin Malik? Ini sahabat yang umur 10 tahun, umur 10 tahun dengan kasihnya dengan Nabi. Maka banyak hadis dari Anas bin Malik, karena Anas dengan Nabi ini jumpa jangka waktu yang cukup panjang. Karena ibunya Ummu Sulaim menitipkan Anas bin Malik ke Rasulullah. Maka Anas menjadi ini sahabat yang keempat jumlah hadis yang terbanyak yang beliau riwayatkan. Makanya karena Anas dengan Nabi sejak umur 10 tahun, maka Anas jumpa dengan Abu Bakar, Anas jumpa dengan Utsman, jumpa dengan Umar. Karena masih kecil dia memang awal Rasulullah. Dan juga Anas jumpa Rasulullah. Maka kalau tidak lebih kuat Bang Wan, maka pendapat yang kedua lebih kuat. Namun jangan saling menyalahkan. Mandua nadalin. Oke, laginya. Berhubung waktu sudah. Imam salah. Jelaskan. Kudin, jelaskan kudin.
sebagai penerima. Imam ada ke bismillah tanya lah ke imam. Boleh dekat. Jadi imam baca bismillah. Apa kita baca bismillah? Yang belakang ni makmum dah baca bismillah juga. Ya. Ketika imam membaca bismillah atau mungkin juga imam enggak baca bismillah jahar. Artinya kita semua di sini ini semua baca bismillah. Yang beda hanya dia jahar dengan sir. Ini bedanya. Artinya apa Madi? Semua imam membaca bismillah. Yang beda, nah yang terdengar nanya jahar atau ada imam yang baca bismillahnya dia sir. Kita enggak mendengar. Hanya mendengar. Apakah kita baca bismillah? Iya. Kita juga membaca bismillah. Walaupun nanti imam bacaan bismillahnya enggak terdengar. Mungkin ya kayak awal dicoba jujur. Bagaimana hukumnya ini? Makmum membaca Al-Fatihah ketika kita sembahyang berjamaah. Untuk menjawab ini, sebelum kita simpulkan ujung nanti, kita ambil dulu ini pendapat para ulama. Yang pertama, pendapat ini Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, itu imam membaca jahar, maka makmum enggak perlu membaca Al-Fatihah. Imam Hanafi ambil dalil itu dari Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Maka dalam mazhab Hanafi, ketika imam membaca dia jahar Al-Fatihahnya, makmum hukumnya dia makruh dan mereka diharam. Istilah Hanafi makruh tahrim. Ini istilah Imam Hanafi dalam kitab dia membaca Wahba Zuhaili Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali. Yang dua ini berpendapat kalau imamnya membaca jahar, maka makmum cukup diam mendengarkan. Diambil hadis sebagai sumbernya, dalilnya adalah wa idza lakumul imamu faqira'atul imam qira'atuhu. Bagi yang sembahyang jemaah, maka bacaan imam bacaan dia. Artinya bacaan makmum bacaan imam. Qira'atul imam qira'atul makmum. Ini hadis. Diambil dua mazhab ini. Artinya tadi Hambali sama Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, beliau ambil hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hanya sah sembahyang bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka dalam mazhab Syafi'i, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Sekarang kita klarifikasi. Semua mazhab menempatkan kalau sembahyang sir, zuhur, asar, ini imamnya enggak jahar ini, maka semua membaca Al-Fatihah. Makmum baca Fatihah, imam juga. Bagi yang sembahyangnya jahar, maghrib, isya, dan subuh, tadi pendapat dikeluarkan, masing-masing punya dalil. Mana yang kita amalkan? Hadis dari Ibnu Umar menjelaskan, idza kabbara al-imamu fakabbiru. Kalau imam takbir, maka takbirlah. Fa idza qara'a wa ansitu. Kalau imam bacanya jahar, maka diamlah. Ini hadis dari Ibnu Umar, rawahu Bukhari Muslim dan sanad sahih. Kalau begitu, mungkin ada baiknya kita ambil hadis ini. Kita nggak ikut tadi mazhab ikut hadis ini. Aku punya hadis ini, kalau imam takbir, maka takbirlah. Artinya takbirnya setelah imam. Jangan takbir jamaahnya mendahului imam. Itu batal jamaahnya. Kenapa? Punya hadis ju'ilal imamu liyutamma. Imam dipilih untuk diikuti. Kalau mengikuti, maka setelah imam berarti. Takbirnya setelah imam, rukunya setelah imam, semuanya.
Nah tadi dalam baca Al-Fatihahnya ada pilihan-pilihan, mungkin lebih kita cocoknya. Idza kabbaral imamu fakabbiru. Kalau imamnya takbir maka takbirlah. Wa idza qara'a wa ansitu. Kalau imamnya baca jahar maka diamlah. Dalam diam ini kita mendengarkan imam. Biasanya ketika orang sholat jamaah, imam baca jahar, kita mendengarkan, itu hati ikut baca itu. Kita mendengarkan, hati ikut baca juga. Termasuk nanti juga ini surah yang pendek, yang kita hafal juga, imam baca, kita ikut dalam hati kita. Maka ini akan menghadirkan khusyuk. Namun dikhawatirkan ketika imam baca Al-Fatihah, makmum Al-Fatihah juga, kalau imam lupa, tuh yang tegur. Karena dulu sibuk baca Al-Fatihah. Namun dalam Syafi'i, nah ini kan Syafi'i itu dia mensunnahkan setelah Al-Fatihah itu imam diam. Karena Syafi'i pendapat tadi makmum wajib baca Al-Fatihah. Maka setelah waladhdallin amin, ini imam diam seukuran Al-Fatihah. Maknanya imam memberikan makmum kesempatan membaca Al-Fatihah. Ini dia ala mazhab Syafi'i. Maka mau nyodor juga, lu Syafi'i Ustaz? Ya, nyodor imumnya Syafi'i setelah amin jeda. Sengap sih ya. Seukuran baca Al-Fatihah. Artinya makmum baca Fatihah. Namun juga lu Syafi'i Ustaz setelah waladhdallin bismillah dan ala maliki wa habali. Ala amin bismillah aja. Itu ala maliki dan ala hamali, bukan Syafi'i. Jadi 3 diam dalam mazhab Syafi'i itu yang ketiganya adalah ini. Artinya setelah waladhdallin amin diam. Diam yang pertama tadi setelah takbir. Saya takbir, yugo dah baca buno wajah tu atau Allahumma ba'id, itu pun juga diam sejenak. Setelah membaca wajah tu atau Allahumma ba'id, itu pun juga diam sejenak. Maka dalam mazhab Syafi'i 3 mengenal diam. Namun yang 2 ini diam singkat. Yang ketiga ini diamnya agak panjang. Berapa ukuran yang panjangnya ini? Sepanjang dia membaca Al-Fatihah. Maka yang memilih mazhab Syafi'i, kalau berdiri imam, ambillah ini Syafi'i. Setelah waladhdallin amin, maka diamlah sejenak seukuran Al-Fatihah. Mungkin lagi nih Bang Madi. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Berhubung ini waktu sudah lewat, mari tutup dengan kafarah majelis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.